Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kembali lagi kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Nyata ya Tuhan, kami boleh sebagaimana adanya pada saat ini ya Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pendengar yang baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selebihnya kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Amin. Pembacaan kita kali ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 53. Judul perikop Pembelaan Stefanus. Ayat yang ke-44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Pada pembacaan kali ini saya memberi tema dengarlah kebenaran. Ya, dengarlah kebenaran. Mendengarkan nasihat tidak selalu menyenangkan, apalagi jika apa yang kita dengarkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sepemikiran dengan kita. Dan juga terkadang tidak sedikit orang yang membenci kita karena kebenaran yang kita sampaikan itu langsung terhubung, bersentuhan dengan kehidupan dan cara hidup orang yang kita sampaikan tentang kebenaran itu. Stefanus mengingatkan orang-orang yang menghakiminya bahwa penolakan tentang kebenaran sudah terjadi sejak nenek moyang mereka, sejak leluhur mereka. Para nabi dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Bahkan ketika Yesus sendiri yang datang kepada mereka menjadi manusia, mereka menolaknya. Karena ketidaksiapan mereka untuk menerima hal-hal yang tidak mereka inginkan atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu Stefanus mengeluarkan kata-kata yang keras kepada imam-imam yang tidak merasa bersalah dengan cara menolak kebenaran yang disampaikan oleh Yesus melalui nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Mereka menutup telinga dan hati terhadap berita tentang Kristus yang disampaikan oleh Stefanus. Sama seperti kita. Terkadang
Kita menerima banyak sekali ajaran, namun juga terkadang kita banyak menolak ajaran tersebut. Karena mungkin langsung membuat kita tersentak sehubung dengan cara kehidupan kita yang tidak sadar telah jauh dari Tuhan. Ada hal yang membuat kita sulit untuk menerima nasihat, karena kita merasa sudah paling benar. Kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apakah kita mau disebut sebagai orang bodoh? Tentunya tidak. Karena kita diciptakan seiringi dan disertai dengan akal. Belajar dari kisah Stefanus, kita diajak untuk membuka telinga dan hati untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan kepada kita, meskipun itu tidak menyenangkan hati kita. Yesus adalah kebenaran. Ia berkenan kepada orang yang menjadi pendengar yang benar dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, buat kita semua, terkhusus buat kita sebagai anak-anak yang juga kadang menolak nasihat dari orang tua kita, janganlah keraskan hati kita untuk mendengarkan nasihat yang menuntun kehidupan kita ke dalam kebenaran. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami telah dengarkan ini boleh tersimpan dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Buatlah kami ya Tuhan boleh menjadi pendengar yang baik, mendengar nasihat-nasihat yang diajarkan kepada kami, yang disampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, mendoakan buat kehidupan kami ke depannya. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, menuntun kami, seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.